Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, teman-teman semua dan ibu dosen pengampu yang menyaksikan video ini. Saya Raffi dan Mbak Fitri dari kelompok akan membahas kasus yaitu tentang KIE, di mana Tuan Sardi datang ke rumah sakit periksa ke poli penyakit dalam. Pasien diketahui didiagnosa dokter yaitu hiperurisemia dan hipertensi. Kemudian pasien baru pertama kali mendapatkan obat ini. Nah, di sini akan ada dialog antara apoteker dengan pasien, di mana saya yang menjadi pasien dan yang menjadi apotekernya yaitu Mbak Fitri. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria, selaku apoteker penanggung jawab di Apotek Sikamali. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak, saya mau menebus resep Mbak. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya mengkonfirmasi dulu, apakah benar ini dengan Tuan Sardi, umur 48 tahun, alamat di Jalan Salak, nomor 8 Surakarta. Iya benar Mbak. Nah, apakah benar Bapak diperiksa oleh Dokter Sasongko? Iya tadi Mbak, benar. Baik, kira-kira ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini Mbak, tadi saya sudah diperiksa oleh dokter dan kata dokter saya menderita hiperurisemia dan hipertensi Mbak. Kemudian tadi juga sudah diberitahu tentang obatnya, tetapi saya masih bingung dan belum paham terkait obat-obatan yang saya terima. Kemudian boleh minta tolong dijelaskan Mbak tentang obat-obatannya itu. Bapak, tetapi sebelumnya apakah Bapak sendiri tidak terburu-buru? Karena dalam menjelaskannya saya perlu menanyakan beberapa hal Bapak, agar Bapak paham. Iya Mbak, pasti tidak terburu Mbak. Baik Bapak, tadi saat diperiksa ke dokter, apakah dokter menyampaikan tentang obat-obatan ini Pak? Tadi dokter menyampaikan sih ya Mbak, katanya ada beberapa obat ya, salah satunya untuk asam urat dan ada juga apa ya, valsartan kalau nggak salah namanya, untuk tekanan darahnya. Sisanya saya lupa Mbak. Lalu apakah tadi dokter menjelaskan tentang pemakaian obatnya Bapak, seperti contohnya waktu minumnya kapan Bapak? Iya Mbak, seingat saya tadi ada yang diminum sekali sehari dan 2 kali sehari Mbak. Uh, Lalu apakah tadi dokter memberitahu tentang hasil yang diharapkan dari pengobatan ini Bapak? Lalu apakah juga disampaikan tentang efek samping dari obat-obatan ini? Iya Mbak, tadi dokter menyampaikan bahwa dengan mengonsumsi obat-obatan ini yang udah dikasih, diharapkan nyerinya berkurang, kemudian tekanan darah dan asam uratnya nanti bisa kembali normal dan bisa terkontrol seperti itu, Mbak. Kalau efek sampingnya kayaknya belum dijelaskan sama dokternya tadi, Mbak. Baik Bapak, apa yang sudah Bapak pahami tadi sudah benar. Berdasarkan resep di sini Bapak diresepkan obat allopurinol, valsartan, tapi untuk natrium diklofenak dan methylprednisolonnya masih belum ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak atau keluarga Bapak itu punya riwayat penyakit ini Pak? Tidak ada Mbak, ini juga saya baru pertama kali minum obat ini. Oh, baik Bapak. Saya izin bertanya lagi Pak, apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat-obat tertentu atau memiliki penyakit mah? Tidak Mbak, Eh, saya tidak ada alergi obat dan nggak ada penyakit mah juga. Baik Bapak. Ini untuk kemasan obat
yang akan Bapak terima ya, Pak. Iya Mbak, baik Mbak. Kemudian itu kegunaannya untuk apa aja ya Mbak? Itu kan ada beberapa obat ya Mbak. Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai obat yang dokter resepkan ke Bapak. Di sini Bapak mendapatkan 4 macam obat. Yang pertama itu di sini ada obat allopurinol. Nah, obat allopurinol ini untuk membantu menurunkan kadar asam uratnya Bapak. Diminum 1 kali sehari pada malam hari setelah makan. Ini Bapak dapat obat yang 100 mg dulu ya Pak, karena ini adalah pemakaian pertama. Kalau obat ini diminum 1 kali sehari. Lalu untuk efek sampingnya, ini dapat menyebabkan mual, sakit perut, diare, dan juga kantuk. Jadi hindari untuk mengemudi pada mengemudi setelah meminum obat ini ya Pak. Lalu yang kedua itu di sini Bapak mendapatkan obat valsartan. Nah, obat valsartannya ini digunakan untuk menurunkan tekanan darahnya Bapak. Obat ini diminum 1 kali sehari pada pagi hari ya Bapak, setelah makan. Di sini juga Bapak mendapatkan untuk obatnya 25 mg ya Bapak. Lalu untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, nyeri sendi, nyeri otot, dan gangguan rasa. Lalu obat ketiga di sini Bapak mendapatkan natrium diklofenak Bapak. Ini untuk meredakan nyerinya. Diminum 2 kali sehari 1 tablet. Ini diminumnya sesudah makan ya Bapak. Lalu untuk efek samping obatnya itu rasa tidak nyaman pada saluran cerna seperti mual, diare, dan kadang-kadang itu dapat mengakibatkan tukak lambung. Nah, lalu obat yang terakhir ini ada metilprednisolon, Bapak. Metilprednisolon ini untuk meringankan peradangan atau nyeri akibat tingginya asam urat yang mana mengakibatkan bengkak. Nah, ini diminum 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Efek sampingnya itu dapat berupa mual, muntah, pusing, sakit kepala. Oh baik, itu ya Mbak penjelasan obatnya. Iya. Maaf sebelumnya Bapak, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari Bapak Sardi bagaimana ya? Apakah Bapak ada kesulitan atau terkendala sesuatu pekerjaan saat mengkonsumsi obat sesuai waktu yang saya jelaskan tadi? Tidak ada Mbak, kebetulan saya hanya di rumah saja. Jadi tidak begitu sibuk dan waktu minum obatnya tidak menghambat kegiatan apa-apa Mbak. Baik Bapak. Lalu untuk menghindari kelupaan dalam meminum obatnya, di sini saya menyarankan untuk ibu, bapak, saudara, terutama yang tinggal serumah dengan Bapak, itu saling mengingatkan ya Pak, supaya tidak terlambat dalam meminum obatnya. Lalu apabila sudah terlanjur kelupaan dan baru ingat saat itu juga, jadi harus segera mensegerakan untuk minum obatnya. Dan nanti akan diberikan kartu minum obat agar tidak lupa dalam minum obatnya ya Pak. Iya baik Mbak, nanti saya akan tahu keluarga anak saya yang serumah juga Mbak, biar bisa ngingetin saya juga. Kemudian itu kalau untuk makanannya itu boleh bebas makan atau ada yang perlu dihindarin Mbak? Baik, Bapak selama pengobatan untuk membantu penyembuhan dan pemulihan, mohon obatnya diminum itu secara teratur dan sesuai anjuran. Lalu istirahat yang cukup, banyak minum air, kelola stres, lalu menghindari makan makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat dan hipertensinya Bapak, seperti ampela,
apalah hati, daging sapi, daging ayam, habis itu kambing, lalu menghindari sayuran yang berwarna hijau gelap seperti kangkung, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan dan melinjo. Lalu di sini karena Bapak menderita asam urat dan hipertensi ya Pak. Di sini saya menyarankan untuk mengecek secara berkala ya Pak. Iya, baik Mbak. Nanti saya akan mengecek secara berkala. Baik Pak. Lalu untuk penyimpanan obatnya Pak, penyimpanan obatnya ini disimpan di tempat yang kering atau di suhu ruangan. Kalau di rumah Bapak punya kotak obat, nah bisa disimpan di sana Pak. Lalu dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung Pak. Oh, begitu ya, ya Mbak. Paham Mbak. Eh, kalau obatnya sudah habis, bagaimana ya Mbak? Apakah bisa langsung beli di apotek obat yang seperti ini? Untuk pembelian obatnya dapat diulang setelah Bapak melakukan konsultasi lagi ke dokter ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Eh, sudah jelas Mbak, sudah cukup. Baik, mohon maaf sebelumnya. Apakah penjelasan saya tadi bisa diulang Pak untuk mengkonfirmasi apakah Bapak sudah memahami penjelasan dari saya? Baik Mbak, saya akan coba ulang ya. Jadi di sini saya dapat 4 macam obat ya Mbak. Yang pertama itu allopurinol. Ini untuk asam uratnya diminum 1 kali sehari saat malam. Kemudian yang kedua ada valsartan. Untuk tekanan darahnya diminum 1 kali sehari saat pagi. Lalu yang ketiga ada natrium diklofenak. Untuk nyerinya diminum 2 kali sehari sesudah makan. Kemudian ada metilprednisolon juga untuk peradangannya karena asam uratnya diminum 2 kali sehari setelah makan juga untuk membantu kemudian ya Mbak, untuk membantu penyembuhan saya harus olahraga juga, kemudian jangan stres, dan juga pastinya saya akan nyoba ntar istirahat yang cukup seperti itu. Dan mungkin yang paling susah untuk menghindari makan makanan yang tadi sudah kan ya Mbak, seperti jeroan sapi mungkin atau jeroan ayam dan lain-lain seperti itu. Kemudian untuk penyimpanannya sendiri bisa ntar di rumah kan ada kotak obat, bisa saya simpan di kotak obat aja. Baik, benar sekali Bapak sudah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Berarti Bapak sudah paham ya Pak? Begini Pak, untuk membantu memantau Bapak Tardi tepat waktu dan tidak lupa untuk mengkonsumsi obat, maka saya bisa membantu untuk memberikan kartu minum obat mandiri. Nah, yang mana kartu ini bisa membantu mengingatkan Bapak untuk tepat waktu minum obat. Jika Bapak sudah selesai minum obat, maka bisa ditandai dengan tanda centang pada kartu ini ya Pak. Ini obat dan kartu minum mandirinya saya berikan kepada Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh. Oh iya, baik Mbak. Kita seperti sedia kala. Ya, terima kasih banyak ya Pak, sudah menjelaskan. Ya Bapak, sama-sama.